Pada video kali ini, saya akan membahas tentang if statement. Nah, if statement ini digunakan dengan kondisi, biasanya if statement ini berupa kondisi-kondisi yang ditentukan itu, yang digunakan untuk mengeksekusi suatu program tergantung dari syaratnya. Nah, kan di if statement ini kita membuat syarat atau kondisi. Nah, jadi di sini kita mengeksekusi apakah syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Nah, langsung saja seperti biasanya jika membuat program kita ketik clear dan clc terlebih dahulu. Lalu kita simpan filenya dulu. Kan di sini saya buat if statement. Oke. Nah, kalau biasanya kita membuat program itu kan kita buat misalnya vektor atau matriks itu variabel A, misalkan A sama dengan 10, atau A sama dengan 7, atau A sama dengan 5 gitu kan. Tapi kalau di sini, di if statement, misalkan kita mau mendeteksi apakah angka 6, 7, 10 itu adalah bilangan ganjil atau genap. Jadi, misalkan kita buat sebuah program dengan command mendeteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, bila kita mau mendeteksi bilangan ganjil atau genap, kita buat misalkan A itu sebagai inputnya. Kita buat inputnya terlebih dahulu. Input, kemudian masukkan angka sama dengan. Nah, artinya jika kita membuat A sama dengan input masukkan angka sama dengan, apabila kita run, dia akan muncul di command window, masukkan angka sama dengan. Jadi setiap kali kita run, kita bisa bebas memasukkan angkanya langsung di sini di command window. Nah, misalkan nih kita masukkan angka A itu adalah 10 misalkan. Maka dia akan muncul A sama dengan 10. Nah, misalkan kita mau mendeteksi apakah angka 10 ini adalah angka ganjil atau genap, kita bisa gunakan yang namanya modulus. Nah, apa itu modulus? Modulus itu artinya kalau di sini kita itu membagi suatu bilangan dengan bilangan, tetapi yang dituliskan itu hanya sisanya. Jadi modulus itu artinya mengembalikan nilai sisa. Nah, misalkan kita buat di sini ya, di command window, modulus 7 dibagi 2. Nah, penulisannya itu 7 dibagi 2 berarti 7,2. Kemudian kita enter. Maka dia akan muncul hasilnya 1. Artinya modulus 7 dibagi 2, atau 7 dibagi 2 itu sisanya adalah 1. Nah, bagaimana jika misalkan kita buat modulus 26 ya? Modulus 26 dibagi 3 misalkan. Dan kita enter, maka dia akan bersisa 2. Karena kan kita juga tahu kalau 26 bagi 3 itu 8. Yang mana itu 24 dan sisanya 2. Jadi modulusnya itu adalah 2. Jadi bagaimana kalau misalkan kita buat modulus 20 dibagi 4. Kita enter, maka dia tidak bersisa, yang artinya modulus 20 dibagi 4 itu adalah habis dibagi. Nah, jadi kita bisa mendeteksi nilai ganjil di sini. Misalkan di sini kita buat mendeteksi nilai ganjil ya. Ganjil itu adalah sama dengan
modulus A dibagi 4 misalnya. Nah, kemudian misalkan di sini yang kita run, di sini kita masukkan angka 7 misalnya. Nah, jadi dia adalah ganjil. Karena 7 dibagi, modulus 7 dibagi 4 itu, kan sisanya 3. Dia adalah ganjil. Nah, jadi bisa kita buat if, yang mana di sini adalah setelah if itu ada yang dinamakan dengan syarat. Nah, syarat ini bisa berupa boolean. Nah, boolean itu bernilai true atau false, yang bisa juga bernilai 0 atau 1. Nah, kemudian di sini bisa eksekusi program. Nah, disinilah tempat kita mengeksekusi program di bawah if syarat itu. Dan di akhir itu ada end. Setiap if diakhiri dengan end, sama seperti sebelumnya. Kalau kita buat for juga diakhiri dengan end, while juga diakhiri dengan end. Nah, misalkan nih, kita buat di sini syaratnya itu A equal atau sama dengan 2. Kemudian di sini eksekusi programnya kita ganti dengan fprintf dengan misalkan katanya itu adalah yes brother. Nah, kemudian setelah ini kita buat dengan slice n. Nah, slice n ini berfungsi agar nanti kalau di command window itu tanda enternya itu nggak sejajar sama yes brother-nya nih, jadi turun kayak gini. Nah, di situ kita tutup. Kemudian kita coba run. Oh ya, kita masukkan angkanya 2. Yang kita enter, tadi dia muncul ganjil 2. Yes brother. Jadi ini dimasukkan fprintf-nya yes brother, di sini muncul juga. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita buat A-nya itu adalah lebih besar dari 2? Kita run. Angkanya lebih besar dari 2. Nah, dia tidak muncul ininya yes brother-nya, berarti untuk A lebih besar dari 2, dia itu tidak bisa, dia hanya bisa sama dengan. Nah, di if ini kita bisa membuat tanda equal sama dengan, tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, bisa juga lebih kecil sama dengan. Nah, jadi kita bisa buat syaratnya itu atau kondisinya itu bermacam-macam begitu. Nah, kemudian bagaimana jika kita membuat kondisinya itu hanya A saja, A, tanpa diikuti dengan tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau di sini kita run juga dulu. Misalkan kita buat A-nya itu adalah 1. Nah, maka dia akan muncul ganjil, yes brother, berarti dia itu berlaku untuk ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mendeteksi bilangan ganjil? Kita bisa masukkan if ganjil, kita ganti di sini, if ganjil dengan fprintf, dan di sini kita ganti juga angka %d adalah ganjil. Nah, ini tetap saja slice n seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berfungsi untuk agar nanti nilai
tanda ininya turun ke bawah, tidak di samping begitu. Nah, jadi oh ya, di sini kelupaan, di sini ada A, koma A. Artinya nilai A akan masuk ke sini, persen D. Misalkan nih, di sini kita masukkan di common window, kita masukkan angka 5. Nah, maka dia adalah ganjil. Ganjilnya itu adalah 1. Maka angka 5 adalah ganjil. Nah, jadi program yang kita buat ini, if ganjil angka persen D adalah ganjil, kita masukkan 5. Kemudian di sini muncul angka 5 adalah ganjil, berarti program kita berhasil. Tapi jika if tidak terpenuhi, dia akan melakukan program yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada lagi program yang dinamakan dengan else. Nah, misalkan kita buat f, print f. Nah, jika dia tidak memenuhi ganjil, maka dia akan masuk ke genap dong. Kalau bukan ganjil berarti genap. Jadi angka persen D adalah genap. Jangan lupa kita buat slice n-nya, kemudian di koma A. Oke, kita tutup. Kemudian kita run. Nah, misalkan kita masukkan angka genapnya itu adalah 12 ya. Nah, dia error diganjil. Coba kita masukkan dengan angka, oh ini salah teman. Ini slice n, kemudian di sini ditutup. Nah, kita coba run. Ini misalkan kita masukkan tadi angka 12. Nah, kalau ganjil itu dia 0, berarti angka 12 itu tidak termasuk ganjil. Berarti if ganjil ini tidak menjalankan program, jadi dia menjalankan ke program selanjutnya, karena 12 itu adalah genap. Nah, kemudian di sini kita punya lagi yang namanya if, else if, kemudian else, dan n. Nah, fungsinya adalah sama-sama menjalankan program. Nah, jika pada syarat yang misalkan nih kita mau menentukan tinggi badan dulu nih, tinggi badan, tinggi sama dengan input berapa tinggi badan Anda. Titik 2. Nah, ini kita tutup. Kemudian kita buat syarat yang pertama itu misalkan tingginya di bawah 50 cm. Kemudian kita buat display. Display ini adalah string yang akan dimunculkan di common window. Maka kita buat displaynya itu masih balita ya deh. Terus kalau misalkan kita buat di else if itu kondisinya atau syaratnya tinggi di bawah 140 cm. Ini kita buat display. Masa pertumbuhan nih, misalkan kita tutup juga. Kemudian kalau di else kita ke bawah ini. Nah, kalau di else itu kita buat display saja, artinya ini berarti udah di atas 140 ya.
teman-teman. Coba display. Tanda petik 1, lumayan lah ya.